kasihani debata au Kristus uluki. Kasih, karunia, dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Firman Tuhan menyapa kita semuanya dari 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Inilah isinya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian isi firman Tuhan. Topik kita, kebangkitan sejati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Allah adalah karya yang tak terselami. Hanya dengan firman-Nya, Dia menciptakan dunia ini. Dia menjadikan segalanya baik adanya. Artinya, sesuai yang dikehendakinya terjadi atas ciptaannya itu. Itulah Allah kita yang dahsyat kuasanya, bahkan yang seringkali tak terselami karya kasih-Nya dalam hidup kita. Pertanyaan yang sering juga dilontarkan adalah hal kebangkitan orang mati. Hal yang tidak masuk dalam akal manusia. Namun itulah yang Allah lakukan. Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati, memberikan kepastian bagi kita, orang-orang percaya, bahwa Dia jauh lebih berkuasa dari maut. Dan inilah yang dikatakan Paulus tentang kebangkitan itu. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dalam kemahakuasaan Allah itu, maka Allah menjadikan segalanya menjadi mungkin. Dalam Kristus pun kita ikut dibangkitkan dan kita percaya hidup kita diberikan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Inilah pertanyaan sebagian jemaat di Korintus yang meragukan, bahkan tidak percaya pada kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Menjawab persoalan ini, Rasul Paulus menjelaskan dengan menggunakan dua gambaran sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kebangkitan tubuh dapat digambarkan seperti biji atau benih yang ditanam. Benih itu harus mati dahulu, tetapi kemudian Allah membangkitkan benih itu dengan memberikan tubuh yang baru menurut yang dikehendakinya, sesuai jenis masing-masing benih yang ditanam. Benih yang ditabur jelas berbeda kemuliaannya dengan tanaman yang telah tumbuh. Demikian pula kata Rasul Paulus dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah,
yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Yang kedua adalah seperti Adam, manusia pertama, dan Kristus sebagai Adam yang terakhir. Jika Adam yang pertama menjadikan kita keturunannya sebagai makhluk yang hidup, maka Adam yang terakhir yaitu Kristus memberi kita roh yang menghidupkan. Boleh kita baca di ayat 45. Adam yang pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, tetapi Adam yang terakhir berasal dari sorga. Boleh dibaca dari ayat 47 hingga 48. Karena itu sama seperti kita telah memakai tubuh jasmani, maka kita akan memakai tubuh sorgawi. Ayat 49. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan firman hari ini kita diingatkan bahwa hidup ini tidak berhenti, tidak tamat atau selesai dengan kematian tubuh. Karena bagi kita yang percaya kepada Kristus yang mati dan telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang baru seperti tubuh kebangkitan Kristus. Karena itu, marilah kita mengisi hidup ini dengan semangat dan pengharapan kebangkitan, karena kita tahu dengan iman kepada Kristus, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pengajaran firman-Mu buat kami di hari ini. Ya Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami yang melakukan di dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami serahkan hidup kami. Kami bawakan dalam doa kami jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi, di mana mereka saat ini mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, dalam rohnya. Ya Tuhan, lawat mereka, sembuhkan mereka, supaya mereka juga merasakan kasih karunia Tuhan dan menerima anugerah itu di dalam kekuatan iman mereka. Demikian juga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, kami doakan mereka, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya di dalam Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, ampuni segala dosa kami, supaya kami tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Damang do Jehovah hupuji itok tong sai di golom roha marningot na holong do rohani na